Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa salawatullahi wa salamuhu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya rabbal alamin. Ahibbai, masakumullahu bikulli khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan siang yang mulia, siang yang penuh dengan kebahagiaan, siang yang penuh keberkahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebahagiaan buat antum dan keluarga yang mungkin sekarang sedang berada di rumah, di mana kita sama-sama tahu bahwa hari ini sedang libur, di saat mungkin banyak orang yang sedang menikmati liburannya, di saat mungkin banyak orang yang mungkin sedang berusaha bertamasya, liburan segala macam, tapi antum Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala pilih antum untuk duduk di sini. Allah Subhanahu wa taala telah pilih antum untuk duduk di majelis ilmu, di sebaik-baiknya tempat, di sebaik-baiknya taman, di mana ini adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana ini adalah tempat yang paling mulia yang ada di muka bumi. Jadi antum tidak salah pilih tempat untuk hadir, antum tidak salah datang, antum tidak salah masuk link, karena disinilah tempat yang terbaik. Di saat mungkin banyak orang yang enggan untuk hadir ke tempat-tempat yang mulia seperti ini, karena banyak orang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana yang mulia dan mana yang hina, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Tapi Allah memilih kita. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Setelah Allah Subhanahu wa taala memilih kita, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk duduk di majelis ini, Allah telah memilih kita untuk duduk di majelis ilmu, maka fastami' lima yuha. Silahkan dengarkan apa yang akan disampaikan di dalamnya. Ketika Allah telah pilih kita, tugas kita selanjutnya adalah mendengarkan dan menimba faidah, mengambil faidah. Nah, jadi pertama yang harus terucap dari lisan kita adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menggerakkan hati kita untuk selalu mengerjakan ketaatan kepadanya. Salam dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau, cucuran darah dan keringat beliau, yang dengan hidup dan matinya beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai detik ini kita tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama Islam. Fanahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Dan barang siapa yang menginginkan kemuliaan kecuali dari Islam, adzallahullah. Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia. Jadi tidak ada kemuliaan kecuali berada di atas syariat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita melalui perjuangan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ahibbai, terima kasih buat teman-teman dari Maskanul Huffaz. Masya Allah, hari ini ana yang bersyukur dan merasa terhormat karena Allah Subhanahu wa taala izinkan ana berjumpa dengan para huffaz. Maskanul Huffaz, base camp-nya para penghafal. Yang mudah-mudahan bisa mencetak para penghafal Quran, yang mudah-mudahan kelak bisa menjadi kebanggaan umat, yang bisa menjadi kemuliaan umat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para huffazul Quran yang selalu mengamalkan dan menjaga hafalan-hafalan Quran kita. Dan terima kasih untuk seluruh asatidzah mungkin yang hadir di sini, tanpa mengurangi rasa hormat ana kepada para ustadz dan ustadzat yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum sekalian dimanapun berada. Naam ya hibbai, amamakum wa akhukum Muhammad Fikri. Ana yang berbicara tidak lebih baik daripada antum. Ana yang berbicara tidak lebih pandai daripada antum. Dan ana yang berbicara bukan berarti apa-apa yang berkenaan dengan Al-Quran itu lebih baik daripada antum yang mendengarkan. Ya, jadi ana cuma diberi amanah untuk berbicara di sini.
bukan berarti ana merasa lebih baik daripada antum. Tidak berarti seorang penasehat itu lebih baik daripada orang yang dinasihati. Ya, maka ana katakan lastu khairakum. Aku bukanlah orang yang lebih baik daripada antum sekalian. Maka mudah-mudahan kita bisa sama-sama menimba faedah siang ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit dari apa yang akan ana sampaikan bisa bermanfaat buat kita. Karena siang ini kita Masya Allah akan mentadaburi Al-Quranul Karim. Mentadaburi sebuah ayat yang sangat agung, sebuah ayat yang sangat menampar diri kita, sebuah ayat yang seharusnya kita sangat mewanti-wanti diri kita, menjadi peringatan bagi diri kita agar jangan sampai kita kejebur ke jurang ini. Jangan sampai kita jatuh ke jurang yang ini. Di mana siang ini ana diberi amanat untuk berbicara tentang jangan menjadi generasi mahjura. Jangan menjadi generasi mahjura. Nah, ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan. Ya, di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di ayat ini dan sebelumnya tentunya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan orang-orang kufar pada hari kiamat. Kalau antum lihat pembahasan ayat ini sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan penyesalan orang-orang kufar. Di mana mereka saat itu takut dan menyesali apa yang telah mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan ungkapan yang menegaskan bahwasanya tidak ada yang berkuasa pada hari tersebut kecuali Allah dan tidak ada raja kecuali Allah pada hari tersebut. Sehingga kita hanya bisa meratapi apa yang telah kita lakukan dan kita tidak bisa melakukan apapun kecuali menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala buka, ana mungkin tidak perlu mushaf antum ya para hufaz. Kita bisa tadabbur, kita lihat di dalam surat Al-Furqan ini dimulai dari ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mulku yawma idzin al-haqqu lirrahman. Al-mulku yawma idzin al-haqqu lirrahman. Ya, kerajaan pada hari tersebut itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada raja selain Allah pada hari tersebut. Ini menggambarkan tentang kejadian hari kiamat. Sebelumnya hibbai, kalau antum pengen tadaburi satu ayat, antum harus lihat siyak dan lihatnya. Antum harus lihat bagaimana konteks sebelum ayat tersebut, dan antum harus lihat kejadian ayat tersebut itu berkaitan dengan apa. Maka nggak boleh kita langsung terjun ke ayat 30 saja tanpa mengetahui kejadian sebelumnya atau setelahnya apa. Gitu. Jadi kalau tadabbur itu, nggak bisa kita tadabbur satu ayat doang. Karena satu ayat ini berkaitan dengan apa yang ada sebelumnya dan kejadian yang akan ada setelahnya. Jadi kalau antum ingin mengetahui apa maksud dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 30, lihat kejadian ini dimulai dari ayat yang sebelumnya. Di ayat ke-26 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kerajaan hari ini hanya milik Allah. Tidak ada raja, tidak ada sultan lain. Tidak ada penguasa lain. Tidak ada lagi orang yang berkuasa kecuali Allah. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Hari tersebut amat sulit bagi orang-orang kafir. Berat sekali hari tersebut bagi orang-orang kafir. Hari tersebut sangat terasa sulit. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang mereka kerjakan itu tidak diterima oleh Allah dan apa yang akan mereka dapatkan itu adalah siksa Allah. Makanya mereka katakan hari tersebut hari yang paling sulit dalam hidupnya. Jangankan mereka orang-orang kufar, orang-orang mukmin pun hari tersebut kebingungan. Hari tersebut sibuk dengan urusannya masing-masing. Makanya likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughnihi. Hari tersebut itu semua orang disibukkan dengan urusannya masing-masing. Jadi semua orang akan merasa kesulitan terhadap urusannya masing-masing. Apalagi orang-orang kufar, mereka sangat merasa sulit terhadap keadaan hari tersebut. Kita lihat lagi ayat ini ya hibai. Bagaimana penyesalannya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa menyesalnya orang-orang kufar? Ini ayat luar biasa sekali. Ana minta antum merenunginya, mentadabburinya itu bukan pakai mata, tapi pakai hati. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan sebaik-baik permisalan
Dan ayat ini benar-benar menegur diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi." Hari di mana orang-orang zalim itu menggigit tangan mereka. Hari di mana mereka itu menggigit jari mereka. Tanda panik dan takut. Orang kalau lagi panik, lagi takut, biasanya gigit jari, gigit tangan. Di sini hari di mana Allah SWT menggambarkan orang-orang zalim, orang-orang kufar itu menggigit jari mereka karena takut. Takut kepada keputusan yang Allah SWT akan berikan. Lalu apa kata Allah SWT? Yaqul, ya, sebari mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila. Sungguh celakalah diriku. Kalaulah aku dulu itu mengikuti jalannya Rasul. Perhatikan, penyesalan. Kita yang masih hidup seharusnya belajar dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian-kejadian yang akan datang, tentang kejadian di masa yang akan datang. Kita yang hidup hari ini seharusnya belajar dari apa yang sudah Allah gambarkan dari kejadian-kejadian umat-umat sebelum kita. Makanya di sini ahibai, Allah SWT menggambarkan bahwa ada kaum yang menyesal. Mereka tidak mengikuti jalannya Rasul. Dan penyesalan itu di akhir. Penyesalan itu selalu datang belakangan. Maka ya ahibai, hari tersebut mereka mengatakan, ya laitani. Ya, celakalah diriku. Celakalah aku. Suatu keburukan yang akan terjadi kepadaku. Kalaulah dulu aku itu mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dulu itu aku mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu aku menjadi sebaik-baiknya umat Rasul, maka nggak akan terjadi hari ini. Penyesalan yang pertama yang terlontar dari seorang kafir di sini adalah mereka tidak mau mengikuti ajaran Rasul. Mereka tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu penyesalan yang kedua, dan ini penyesalan yang wajib menjadi peringatan bagi kita. Apa penyesalan yang kedua? Mereka katakan apa? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku. Kalaulah aku dulu tidak berteman dengan dia. Lihat. Kalaulah dulu aku tidak berteman dengan si fulan. Aku tidak menjadikan fulan sebagai temanku. Hari di mana orang menyesali dengan siapa ia berteman. Makanya jangan asal pilih teman. Jangan asal-asalan berteman. Punya banyak kenalan boleh, tapi jangan asal-asalan memilih teman, apalagi sahabat. Maka ya hibai, jangan asal-asalan memilih teman. Karena kelak di hari kiamat akan ada orang-orang yang menyesali pertemanan mereka. Di sini dikatakan, kalaulah aku tidak memilih si fulan sebagai teman saya. Kalaulah dulu aku tidak menjadikan dia sebagai teman saya. Kenapa? Catat nih, seburuk-buruknya teman adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Seburuk-buruk teman adalah teman yang menjauhkan kita dari Al-Qur'an. Seburuk-buruknya teman adalah teman yang menjauhkan kita dari Al-Qur'an. Kalau kita punya teman, nggak pernah mau diajak ke majelis Quran, nggak pernah mau diajak baca Quran, nggak pernah mau diajak menghafal Quran, itu seburuk-buruknya teman. Karena di ayat ini Allah SWT menggambarkan kepada kita bahwasanya penyesalan seorang manusia di hari tersebut karena salah memilih teman, ya, sebabnya adalah karena teman mereka itu telah menjauhkan mereka dari Quran, az-zikr. Laqad adallani 'anil dzikri. Hari tersebut mereka menyesal karena dulu teman mereka menjauhkan mereka dari Al-Quran. Maka hati-hati dalam memilih teman. Ini kita mulai ada gambaran bahwa di antara sebab yang menjauhkan diri kita dari Al-Quran salah satunya adalah teman kita. Makanya benar saja kata Nabi SAW, as-sahibus sahib. Teman itu sifatnya menarik. Teman kita saleh, kita juga ketarik baiknya. Teman kita baik, kita ketarik baiknya. Teman kita bejat, kita juga ketarik bejatnya, meski kita tidak bejat. Ya, teman kita jauh dari Al-Quran, maka kita juga perlahan akan ikut jauh dari Al-Quran. Sekali lagi, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah kalian itu melihat dengan siapa kalian berteman. Jangan asal-asalan berteman, jangan asal-asalan nongkrong.
Jangan asal-asalan bergaul. Karena ternyata di antara faktor yang menyebabkan seseorang itu jauh dari Al-Quran adalah circle pergaulannya, temannya sendiri. Maka kalau antum pengen menjadi orang-orang yang dekat dengan Quran, berkumpullah bersama para orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Maskanul Huffaz, base campnya para penghafal itu beneran base camp para penghafal. Di mana disitulah tempat orang-orang berjumpa. Di mana disitulah tempat orang-orang yang sama-sama punya visi untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran berjumpa, bertemu. Ya. Dan antum harus bersyukur ketika Allah pilihkan antum berada di lingkungan yang demikian. Berada di circle yang demikian. Maka poin di sini apa? Seburuk-buruknya teman adalah teman yang menjauhkan kita dari Al-Quran. Lalu Allah SWT mengatakan wa kana asyaitanu lil insani khadula. Di sini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya ya, seburuk-buruknya teman adalah teman yang diperbudak oleh syaitan. Jangan pernah mau berteman dengan syaitan. Ya. Mungkin antum akan mengatakan, ana mana mungkin temenan sama setan. Saya nggak mungkin temenan sama setan, tapi mungkin berteman dengan orang yang berada di jalan setan. Ya, kita tidak pernah mungkin temenan sama kuntilanak, nggak mungkin. Abadan kita nggak akan pernah mungkin temenan sama kuntilanak. Tapi mungkin kita akan temenan dengan orang yang berada di jalan kuntilanak. Artinya apa? Kita mungkin tidak akan langsung berteman dengan syaitannya, tapi kita akan berteman dengan orang-orang yang berada di jalan syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Maka janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalan syaitan. Antum kalau paham, Allah SWT mengatakan janganlah ikuti jalan-jalan syaitan. Allah tidak katakan jangan ikuti syaitan, kan? Karena tidak akan mungkin ada orang yang mengatakan, saya mengikuti setan, nggak mungkin. Ya, saya mengikuti dan berteman dengan syaitan, itu nggak mungkin. Tapi kalau mengikuti jalan-jalan syaitan, mungkin. Makanya kita tidak mungkin berteman dengan syaitan, tapi kita mungkin berteman dengan orang-orang yang berada di jalan syaitan. Wa ma huwa sabilus syaitan? Dan apa itu jalan-jalan syaitan tadi? Jalan di mana kita jauh dari Al-Quran. Dan tema kita hari ini ya hibbai, janganlah menjadi generasi mahjura, terletak di ayat yang ada tepat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul. Hari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna ya Rabbi, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang mahjura. Allah SWT berfirman di sana, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Hari di mana Rasul SAW mengadu kepada Allah SWT, wahai Tuhanku. Perhatikan, ada pelajaran pertama di sini. Rasul curhat dan ngadunya kepada Allah. Antum curhat dan ngadunya ke sosmed. Jadi kalau mau curhat, kalau mau ngadu ke Allah, bukan ke IG, bukan ke ukhti Twitter, bukan ke akhi Instagram, ya, bukan ke Pak Facebook, dan seterusnya. Rasul SAW kalau mengadukan masalahnya kepada Allah. Ini pelajaran pertama. Rasul SAW kalau mengadukan masalahnya kepada Allah, curhat tentang keadaan kaumnya kepada Allah. Maka di saat zaman sekarang, generasi milenial ini, Gen Z, ya, mereka itu curhatnya ke gadget. Ya, mereka orang-orang berakal curhat ke benda mati. Mereka orang-orang yang bergerak curhat kepada benda mati. Ya, makanya sekarang namanya smartphone gitu ya. Kita yang nggak smartphone, kita yang smart. Ya, semakin pinter ponsel kita, gadget kita, kitanya makin bodoh. Ya, menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya ketika kita memiliki masalah, berusahalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul mengatakan di sana, sesungguhnya kaumku. Manhum? Siapa mereka? Siapa kaum yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya adalah kaum Quraisy. Jadi ayat ini maksudnya adalah sesungguhnya kaumku, maksudnya kaum Quraisy. Di masa itu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum Quraisy. Walaupun tafsirannya kalau di masa kita,
sesungguhnya umatku jadi maknanya. Jadi inna qaumi menjadi juga maknanya inna ummati. Sesungguhnya kaumku pada saat itu kaum Quraisy. Zaman sekarang kalau terjadi juga umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa yang terjadi? Ittakhadhu hadzal Qur'ana, mereka telah menjadikan Al-Qur'an mahjura. Mereka telah menjadikan Al-Qur'an mahjura. Poin pertama yang panitia amanatkan kepada Anda, apa itu mahjura? Ya, apa yang dimaksud dengan mahjura? Kita akan bahas dari sisi bahasa dulu. Mahjura artinya di dalam bahasa Arab adalah matruka. Matruk artinya sesuatu yang ditinggalkan. Jadi mahjura artinya adalah sesuatu yang diabaikan, ditinggalkan, dan dilupakan. Jadi kalau antum pengen mencatat apa itu mahjura? Mahjura adalah sesuatu yang diabaikan. Abai maknanya acuh. Ya, diabaikan, ditinggalkan, dan yang paling parah adalah dilupakan. Ini levelnya naik nih. Diabaikan dulu, lalu ditinggalkan, lalu dilupakan. Ya. Maka kalau di situ Allah SWT mengatakan sesungguhnya kaumnya Nabi Muhammad, yaitu kaum Quraisy, menjadikan Al-Quran sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang dilupakan, dan sesuatu yang ditinggalkan. Itu makna mahjura sebagaimana dijelaskan para ulama. Jadi mahjura adalah sesuatu yang diabaikan, ditinggalkan, dan dilupakan. Maka jangan menjadi generasi mahjura, maksudnya adalah janganlah menjadi generasi yang mengabaikan, meninggalkan, dan apalagi melupakan Al-Quran. Itu pembahasan inti dari kita hari ini. Maka makna mahjura adalah ketika seseorang itu menjadikan Al-Quran sesuatu yang ia abaikan, yang ia lupakan, yang ia tinggalkan, lalu ia lupakan. Na'udzubillahi min dzalik. Mengabaikan Quran saja itu bahaya. Apalagi meninggalkannya. Meninggalkan saja sudah sangat bahaya, apalagi melupakannya. Maka jangan sampai kita berada pada derajat melupakan Al-Quran Karim. Jangan sampai kita ada di derajat meninggalkan, apalagi melupakan. Maka ya hibbai, kaum Quraisy menjadi contoh bagi kita bahwasanya mereka telah mengabaikan, telah meninggalkan dan melupakan Quran, maka jangan terjadi pada generasi kita. Jangan terjadi pada kita. Makanya kejadian-kejadian yang ada pada umat-umat sebelum kita itu menjadi ibrah bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita itu menjadikan Quran mahjura. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi antum harus tahu bahwa makna mahjura tadi tiga ini, dan nanti kita akan sebutkan bagaimana ciri-ciri orang yang menghajar Al-Quran, orang yang meninggalkan Quran itu apa saja bentuknya dan apa saja faktornya, lalu apa saja solusinya. Insya Allah yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama ciri-ciri orang yang menghajar Al-Quran, menghajar bukan menghajar bahasa kita ya, menghajar Al-Quran, lalu apa faktor-faktor yang menyebabkan orang meninggalkan Quran, dan yang terakhir apa solusinya. Insya Allah itu akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelumnya, Hibbai, ya, setelah ayat ini, kan tadi Anda bilang, kalau kita sedang mentadaburi ayat, maka lihat ayat sebelumnya dan setelahnya. Ya, ketika Allah SWT mengatakan, Rasul SAW mengadu kepada Allah, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan, ditinggalkan, dilupakan. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini ayatnya menghibur Nabi. Ya, kata para ahli tafsir, ayat ini ayat hiburan untuk Nabi SAW. Karena Rasul lagi beban pikirannya tentang kaumnya nih, nggak mau mendengarkan ayat-ayat Quran. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan minal mujrimin." Dan demikianlah kami menjadikan musuh-musuh di antara para nabi yang diambil dari orang-orang yang bergelimangan dosa. Jadi Allah SWT telah menjadikan setiap nabi itu punya haters. Allah SWT menjadikan setiap nabi itu punya musuh. Ini menjadi pelajaran nih.
Allah selalu menjadikan setiap ada orang yang sedang mensyiarkan kebaikan, itu punya haters. Makanya kalau kalian ketika sedang mensyiarkan tentang kebaikan, mensyiarkan Al-Quran, mengajak generasi kita untuk mendekatkan Quran, ada hatersnya, itu udah wajar, itu hukum alam. Maka tenang saja. Lanjutkan saja perjalanan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah bagi dirimu, cukuplah Allah bagi dirimu sebagai sebaik-baiknya pemberi petunjuk dan sebagai sebaik-baiknya penolong. Maka di saat kita sedang dapat banyak cacian, nyinyiran, kita dinyinyirin orang lain, kita dikata-katain, kita dibully, ingat, cukuplah Allah bagi kita sebagai sebaik-baiknya pemberi petunjuk dan sebaik-baiknya penolong. Ini hiburan bagi Nabi. Ya Muhammad, saya tahu engkau sedang kesulitan dengan keadaan kaummu. Kaummu menjauh dari Al-Quran. Kaummu tidak mau beriman kepada Al-Quran. Maka tenang saja. Sesungguhnya setiap Nabi telah dijadikan kepada mereka musuh-musuh Allah. Jadi mereka musuh-musuh Allah itu jangan dihiraukan. Abaikan saja. Karena sebaik-baik pemberi petunjuk dan penolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, teman-teman sekalian, suara saya masih jelas terdengar ya? Masih jelas terdengar insyaallah. Baik. Karena di sini qadarullah hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan jaringannya aman, dan kalaupun di tempat kalian hujan, jangan lupa baca doa ini. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah SWT menjadikan hujan kita hujan yang bermanfaat. Memangnya ada hujan yang enggak bermanfaat? Enggak ada. Cuma kalau hujannya terlalu banyak jadi mudarat. Makanya doa ini perlu. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang Kau turunkan menjadi manfaat bagi kami dan menjadi manfaat bagi semesta ini. Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan. Ini kajiannya boleh interaktif atau enggak, Kak Moderator? Kayak Ustaz. Apakah Anda ngomong sendiri gini atau boleh tanya jawab sama audiensnya? Karena Anda tahu jam-jam segini itu jam tidur siang, sahih? Jam-jam segini itu jam di mana ngantuk-ngantuknya, apalagi cuacanya cakung ya. Cuaca mendukung buat tidurnya. Interaktifnya nanti setelah penyampaian materi beres, nanti ada yang bertanya gitu, Ustaz. Tayyib, lah Bas Idan. Tayyib, mudah-mudahan antum nggak ngantuk di sana ya. Oh, iya. Kesannya lagi diceritain cerita tidur, dongeng tidur. Jadi anak khawatir yang nggak open mic ini lagi tidur, open cam ini lagi tidur gitu. Anak ngomong dari tadi, ternyata antum lagi pada tidur. Masya Allah. Anak yakin antum sekalian hadir di sini dengan niat yang sama, yaitu untuk menimba faedah dan mencari ridho Allah. Nah, tadi kita sudah membahas poin yang pertama, yaitu pengertian mahjura, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dan ini dikutip dari kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ketika dijelaskan bahwasanya makna dari mahjura adalah matruka. Matruka. Ya, jadi arti dari mahjura adalah mengabaikan, meninggalkan, dan melupakan. Kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, Ana sampaikan faedah beliau. Beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya mahjura itu artinya tarkus syai' raghbatan anhu. Kata beliau, yang disebut sebagai al-hajru adalah meninggalkan sesuatu dengan didasari kebencian pada hatinya. Jadi al-hajru itu di dalam bahasa, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan tarkus syai' raghbatan anhu. Ketika kita meninggalkan sesuatu dengan faktor kebencian pada hati kita, itu al-hajar maknanya. Na'udzubillah. Jadi kalau kita mengabaikan, meninggalkan, melupakan Quran karena kita benci pada Quran, mahjura. Kalau kita mengabaikan Quran karena kita memiliki yang lain selain Quran, mahjura. Kalau kita meninggalkan Quran karena kita disibukkan kepada yang lain selain Quran, mahjura. Dan kalau kita melupakan Al-Quran karena kita sibuk dengan yang lain, mahjura juga. Maka hati-hati ya hibbai. Hati-hati ya hibbai, karena di sini Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengingatkan kita, janganlah kalian menjadi orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu mahjura. Jadi kalau saya tanya ke antum, ini bagi yang memperhatikan dan detail memahaminya ya. Kata mahjura, ya,
kata mahjura itu sifat untuk Quran atau untuk kaum Quraisy? Boleh jawab di komentar kalau nggak boleh open mic. Jadi kata mahjura itu kembali kepada sifat Al-Quran atau kaum Quraisy. Masya Allah, di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan kaum Quraisy, ada yang mengatakan Al-Quran. Terjadi perbedaan pendapat di sini. Jadi yang mahjura ini maknanya adalah yang meninggalkan atau yang ditinggalkan. Nah, ini penting nih. Antum harus tahu. Jadi sebenarnya mahjura ini orangnya apa Qur'annya? Masya Allah, terjadi perbedaan pendapat tadi Anda sampaikan. Jadi yang benar ya, Hibai, mahjura itu kembali kepada Qur'annya. Qur'annya, bukan Quraisy. Makanya di situ dikatakan ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya mereka telah menjadikan Quran sesuatu yang dihajar. Jadi mahjura itu maksudnya Qur'annya. Menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan, ditinggalkan, dan dilupakan. Jadi bukan maknanya meninggalkan, mengabaikan, melupakan, bukan. Tapi sesuatu yang diabaikan, ditinggalkan, dan dilupakan. Jadi sekali lagi mahjura itu kembali kepada Al-Qur'annya. Jadi kalau judul antum jangan menjadi generasi mahjura, harusnya jangan menjadi generasi yang menjadikan Al-Qur'an mahjura gitu, lebih panjang. Ya, karena mahjura itu bukan orangnya, tapi Qur'annya. Jadi Anda luruskan dari perspektif tema kita, jangan menjadi generasi mahjura, maksudnya adalah jangan menjadi generasi yang menjadikan Al-Quran diabaikan, ditinggalkan, dan dilupakan. Gitu ya. Jadi jangan mengatakan, oh kita nggak boleh jadi generasi mahjura, itu berarti kita mahjura. Bukan. Mahjura itu maksudnya Qur'annya. Qur'annya. Nah, barakallahu fikum. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang bentuk-bentuk mahjura. Bentuk-bentuk hajar Al-Quran. Bentuk-bentuk meninggalkan Al-Quran. Bagaimana sih yang dimaksud meninggalkan Quran? Bagaimana sih bentuk menjadikan Al-Quran itu mahjura? Gitu ya. Bagaimana contoh-contohnya? Di sini Anda ringkaskan pendapat para ulama. Sebenarnya banyak sekali penjelasan hajrul Al-Quran, hajrul Quran. Tapi di sini ada dua pendapat ulama yang luar biasa sekali, yang saling berkaitan, saling mengikat, ya, saling menguatkan. Yang pertama, pendapat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, pendapat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan bahwa hajarul Quran yanqasimu ila thalathati aqsam. Bentuk-bentuk meninggalkan Al-Quran terbagi menjadi tiga. Bentuk-bentuk meninggalkan Al-Quran terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hajrun lafzi. Hajrun lafzi. Apa maksudnya hajrun lafzi? Meninggalkan Al-Quran secara lafaz. Meninggalkan Al-Quran secara lafaz. Lafaz. Orang Indonesia menyebutnya lafaz. Lafaz. Yang benar pakai dha. Lafaz. Al-lafzu. Maka yang pertama adalah hajrun lafziyun. Maksudnya adalah meninggalkan Al-Quran secara lafaz. Apa contoh dan maksudnya? Meninggalkan Al-Quran secara lafaz maksudnya adalah ya, tidak mau membacanya, tidak mau mendengarkannya, tidak mau mempelajarinya. Itu semua bentuk hajrun lafzi. Di saat kita tidak mau baca Quran, maka hajrun lafzi. Di saat kita tidak mau dengerin murattal, hajrun lafzi. Di saat kita tidak mau disuruh belajar Quran, hajrun lafzi. Hati-hati. Maka kita sudah mulai mendekati menjadikan Al-Quran mahjura. Hati-hati. Maka ketika kita meninggalkan membaca Al-Quran, mulai lagi tidak mau mendengarkan murattal. Ya, Masya Allah, sekarang orang lagi senang-senangnya dengar lagu-lagu di aplikasi TokTok, ya. Mulai meninggalkan Al-Quran, tidak suka lagi mendengarkan lantunan Al-Quran, hari-harinya dipenuhi dengan musik dan lagu, tidak lagi mendengarkan Al-Quran. Ini udah mulai tanda-tanda menjadikan Al-Quran itu mahjura.
Ya. Maka bentuk meninggalkan Quran yang pertama adalah hajrun lafziyun, yang maknanya adalah meninggalkan Al-Quran secara lafaz. Ya. Kita tidak mau lagi membaca Quran. Padahal kita tahu faidah, keutamaan, fadilahnya membaca Al-Quran. Banyak sekali. Bahkan ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah perintah untuk membaca, dan sebaik-baiknya bacaan adalah Quran. Kalau antum fahami ayat pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu dalam tafsir Iqra bismi Allah. Dan dalam makna Iqra Al-Quran. Jadi ayat ini maknanya adalah bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Dan tafsirnya adalah bacalah Al-Quran. Makanya dalam hal ini, ayat pertama yang turun saja perintah baca Quran. Kalau antum lebih semangat baca komik dan novel dibandingkan baca Quran, antum sudah menjadi generasi yang mulai menjadikan Quran mahjura. Ya. Kalau antum baca novel kuat sampai berjilid-jilid, baca Wattpad sampai berjam-jam, ya kuat, tapi pas baca Quran 5 ayat langsung wafat, ya wafat sementara tidur maksudnya. Maka dalam hal ini antum telah menjadikan Al-Quran sebagai mahjura. Hati-hati, hajrun lafzi. Hajrun lafzi, meninggalkan Al-Quran secara bacaannya. Kita meninggalkan ayat-ayat Al-Quran secara langsung. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, bentuk yang kedua, bentuk meninggalkan Al-Quran yang kedua adalah hajrun amaliyun. Hajrun amali. Hajrun amali. Kalau yang pertama hajrun lafzi, yang kedua hajrun amali. Hajrul amali bihi. Di saat kita, maksudnya apa? Meninggalkan bentuk-bentuk pengamalan. Meninggalkan bentuk-bentuk pengamalan dengan Al-Quran. Enggan mengamalkan isi Al-Quran. Itu udah bentuk mahjura. Itu udah bentuk mahjura. Mohon maaf, perlu disampaikan. Banyak para pembaca dan penghafal Quran namun tidak mengamalkan apa yang mereka baca dan hafalkan. Sepakat? Banyak orang yang baca, banyak orang yang hafal, namun tidak mengamalkan apa yang mereka baca dan hafal. Benar? Ya. Buktinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya kalau di Instagram itu lagi buka tanya jawab pasti ditanya, apa hukumnya seorang penghafal Quran tapi pacaran? Banyak yang adu, banyak yang curhat. Ustaz, saya punya banyak teman penghafal Quran tapi mereka pacaran, Ustaz. Kok bisa gitu ya? Jawabannya simpel. Mereka cuma hafal, tidak paham. Mereka cuma hafal, tidak paham. Maka banyak orang yang hafal Quran namun tidak mau mengamalkan apa yang mereka hafalkan. Tidak memahami apa yang mereka hafal. Ustaz, kenapa ya banyak menghafal Quran namun mulutnya pedes banget, Ustaz? Nyakitin banget, nyinyirnya kenceng banget. Padahal di Al-Quran kan nggak boleh ya ngomong kayak gitu. Iya benar. Banyak orang yang hafal namun tidak mengamalkan apa yang mereka hafal. Banyak yang baca Al-Quran namun tidak mengamalkan apa yang mereka baca. Maka itu bentuk mahjura juga. Di saat kita, ini ujian bagi kita para penghafal Quran. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ketika kita tidak mengamalkan apa yang kita hafal, ini bahaya. Bentuk meninggalkan Quran juga. Ya. Maka meninggalkan pengamalan Al-Quran adalah bentuk meninggalkan Quran juga. Hati-hati wahai para penghafal Quran. Kita itu dijadikan sebagai patokan di masyarakat awam. Mereka melihat para penghafal Quran itu seperti malaikat. Jadi kalau antum salah dikit, mereka akan katakan, ya Allah penghafal Quran aja begini, mendingan saya yang nggak hafal Quran. Gitu kan statementnya. Ya penghafal Quran aja begitu, mendingan gua nggak hafal Quran. Gitu kan. Maka ya hibai, kalau kita hafal Quran, berusahalah untuk mengamalkan apa yang kita hafal. Berusahalah untuk mengamalkan apa yang kita hafal. Ana punya moto dulu. Jadi dulu tuh punya sedikit motivasi. Ana punya kata-kata gini. Uktub ahsana ma qara'ta. Tulislah apa-apa yang baik dari yang kamu baca. Uktub ahsana ma qara'ta. Wahfaz ahsana ma katabta. Dan hafalkan apa-apa yang baik dari yang kamu tulis. Lalu terakhir Ana katakan wa'mal
ahsana ma hafidta. Dan amalkan apa-apa yang baik dari yang kamu hafalkan. Ana ulang. Iqra ahsana ma uktub ahsana ma qara'ta. Tulislah apa-apa yang baik dari yang kamu baca. Jadi kalau kamu baca terus dapat sesuatu yang berfaedah yang baik, tulis. Wahfaz ahsana ma katabta. Hafalkan apa-apa yang kamu tulis. Wa'mal ahsana ma hafidta. Dan amalkan apa-apa yang kamu hafalkan. Nol besar antum hafal Quran namun tidak mengamalkannya. Nol besar antum punya banyak hafalan mutun bahasa Arab. Antum banyak hafalan hadis, arba'in hafal, bulughul maram hafal, Bukhari Muslim hafal. Ya, semuanya hafal namun tidak antum amalkan, nol besar. Karena orang tidak melihat seberapa banyak yang kita hafal, namun orang melihat seberapa banyak yang kita amalkan. Maka ya hibai, hati-hati. Ketika kita punya suatu hafalan, maka berusaha mengamalkan. Sulit memang, tapi berusaha mengamalkan apa yang kita hafalkan. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang hajrun amali, yaitu meninggalkan pengamalan dengan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bentuk mahjura. Yang ketiga adalah hajrun lafziyun amaliyun. Dua-duanya. Hajrun lafzi wa amali. Yang pertama tadi hajrun lafzi, yang kedua hajrun amali, yang ketiga orang-orang yang hajrun lafzi wa amali. Mereka udah meninggalkan secara lafaz, nggak mau ngamalin juga. Udah nggak punya hafalan, udah nggak mau belajar Quran, nggak mau juga ngamalin isi Quran. Inilah orang yang paling merugi dan paling dibenci, paling terlaknah. Maka hati-hatilah. Jadi tingkatannya yang paling tinggi itu nomor 3. Hajrun lafzi wa amali itu paling tinggi, paling bahaya. Meninggalkan bacaan, meninggalkan pengamalan paling tinggi. Yang kedua hajrun, kira-kira yang kedua hajrun amali atau lafzi dulu? Yang paling bahaya. Amali dulu atau lafzi dulu nih yang nomor 2. Yang pertama kita sepakat, hajrun lafzi amali itu tingkatan paling tinggi dan paling bahaya. Yang berikutnya apa? Lafzi dulu atau amali dulu? Apa pendapat antum? Mana yang bahaya setelah itu? Meninggalkan pengamalan atau meninggalkan bacaan dulu? Ini kita harus tahu nih urutannya. Sehingga kita juga hati-hati dalam melakukan perbuatannya. Naam, sahih. Ya, walaupun terjadi perbedaan pendapat lagi di kalangan para ulama ya. Ulamanya maksudnya antum semua, Masya Allah. Jadi yang pertama, hajrun lafzi wa amali, sepakat kita. Meninggalkan lafaz dan amalan paling tinggi. Yang kedua, hajrun amali. Hajrun amali itu lebih bahaya. Maka kita yang punya hafalan dan tidak mengamalkan lebih bahaya daripada orang yang meninggalkan bacaan Quran. Hati-hati. Ya, hati-hati. Maka yang terakhir adalah orang yang meninggalkan bacaan Al-Quran. Yaitu hajrun lafziyun. Hajrun lafzi. Itulah bentuk-bentuk mahjura yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat beliau yang 3 ini kan singkat ya. Singkat, padat. Nah, pendapat ini dikuatkan dan dijabarkan. Mungkin akan ada pengulangan, tapi dijabarkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Siapa? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kalau disebut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang terbenak di pikiran antum apa? Anak pengen antum kenal ulama. Jangan kenal personil BTS aja kenal. Ya, personil BTS antum hafal, Masya Allah. Kenal tuh. Walaupun mukanya mirip, tapi antum kenal. Tapi kalau ulama nggak kenal antum. Baik, ketika disebutkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, apa yang ada di benak antum? Siapa beliau? Siapa yang tahu di antara antum? Ketika disebut nih, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, siapa? Anda pengen tahu sejauh mana antum mengenal para ulama. Biasanya orang-orang berilmu itu mengenali para ulama. Orang-orang juhal mengenali orang-orang juhal juga. Sekali lagi, orang alim akan mengenal ulama. Orang jahil akan mengenal para juhala. Ini sedikit teguran bahwa orang-orang yang berilmu akan mengenal para ulama. Tapi orang-orang yang bodoh akan mengenal orang-orang yang bodoh. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau antum tahu, beliau muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah seorang penulis kitab. Banyak kitab yang beliau tulis.
Kalau antum anak muda, oke, Ana sebutkan satu kitab anak muda yang beliau tulis adalah kitab Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Tahu kitab Rawdatul Muhibbin? Taman orang-orang yang jatuh cinta dan memendam rindu. Itu karangan beliau. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menulis kitab tentang cinta luar biasa sekali. Ya, kalau antum suka novelnya Dylan, antum wajib suka sama tulisan beliau ini. Ana rekomendasiin beliau, rekomendasiin buku beliau untuk antum nikmati semasa-masa liburan ini. Isinya akan mengarahkan kita terhadap cinta yang benar. Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Taman orang-orang yang jatuh cinta dan memendam rindu. Dylan lewat Dylan. Antum harus baca buku luar biasa ini. Isinya quote semuanya. Ya, antum kalau pengen nulis quotes di buku ini, titik-titik Instagram antum. Semuanya quotes. Masya Allah. Itulah ulama kalau menulis. Itulah ulama kalau berbagi ilmunya. Makanya itulah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Sedikit anak kenal tentang beliau. Nah, kalau versinya beliau, ya, meninggalkan Al-Quran versi beliau ada 5 bentuk. Ada 5 bentuk. Tadi Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ada 3 bentuk. Sekarang Ibnul Qayyim menyebutkan 5. Tadi Anda bilang, beliau menjabarkan. Sebenarnya sudah disebutkan tadi ringkasannya sama Syekh Shalih Al-Utsaimin, tapi ini dijabarkan supaya antum lebih jelas lagi penjabarannya. Apa bentuk-bentuknya? Yang pertama, di antara bentuk mahjura kepada Al-Quran adalah meninggalkan mendengarkannya, tidak mengimaninya, dan tidak memperhatikannya. Jadi bentuk yang pertama adalah ya, tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau mengimani Al-Quran, dan tidak mau memperhatikan Al-Quran. Ya, ini sekarang kita kembali lagi kepada pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin. Anda tanya, poin pertama yang beliau sebutkan termasuk hajar lafzi atau amali? Yang disebutkan barusan termasuk hajar lafzi atau amali? Ya Allah, musyarakah supaya nggak ngantuk aja. Supaya nggak ngantuk, antum juga jadi ikut mikir. Nomor pertama ini hajrun apa? Lafzi atau amali? Lafzi, ahsantum. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang pertama ini termasuk hajrun lafzi. Ya, hajrun lafzi yang disebutkan. Tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau mengimani Al-Quran, dan tidak mau memperhatikan Al-Quranul Karim. Allah SWT menggambarkan orang-orang kufar. Perhatikan dalam Al-Quran, Allah SWT menggambarkan kejadian orang-orang kufar. Mereka itu menyuruh kaumnya untuk tidak mendengarkan Quran. Jangan dengerin Quran. Antum hafal surat Fussilat ayat 26. Kata Allah SWT, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Ketika orang-orang kafir itu mengatakan, لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنِ. Jangan dengerin Quran. Jangan dengerin Quran. Ya. وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Dan saingi Al-Quran dengan yang lain. Buat saingan Al-Quran. Sehingga kamu bisa berpaling dari Al-Quran. Lihat kerjaan orang-orang kufar. Mereka katakan, jangan dengerin Quran, nggak usah dengerin murattal deh. Udah dengerin musik aja deh. Nah itu tuh, sama ayatnya. Udah nggak usah dengerin Quran. Udah basi, udah kuno. Biarin orang-orang tua aja yang dengerin Quran. Anak muda mah dengerin musik, nggak gaul. Kita dibuat kayak gitu statement sekarang. Sekarang mah zamannya dengerin lagu, bos. Ya. Dengerin Quran kuno, biarin orang tua kita. Gitu kan anak muda sekarang. Dengerin Quran tuh kayaknya kesannya nggak kekinian gitu. Ini adalah konsep meninggalkan Al-Quran. Di saat kita tidak lagi peduli terhadap bacaan Al-Quran. Lucunya generasi kita adalah sekarang menghujat pembaca Al-Quran, mensupport orang-orang yang melantunkan selain Quran. Kalau ada yang baca Quran di sosmed, dihujat. Wah, riak lo. Baca Quran kok direkam gini. Bacaannya nggak bagus kok gini. Dihujat, dinyinyirin. Tapi kalau orang joget TikTok, di komen, Masya Allah, bagus jogetnya. Masya Allah lagi. Joget TikTok dibilang Masya Allah. Ya.
Ada orang nyanyi-nyanyi, cover-cover lagu, ih Masya Allah suaranya bagus banget. Pakai Masya Allah buat sesuatu yang Allah benci. Nggak boleh. Masya Allah itu untuk sesuatu yang Allah puji. Jadi kalau Allah benci, nggak boleh pakai Masya Allah. Masya Allah jogetnya, Masya Allah suara nyanyinya, dan seterusnya. Ya kita sekarang itu generasi yang menghujat, ya generasi yang menghujat para pembaca Quran, sehingga kita tidak mau mendengarkan Quran, dan mensupport habis-habisan orang yang justru jauh dari Al-Quran. Maka ya hibbai azani Allah wa iyyakum. Hati-hati. Yang pertama, kata beliau, di antara bentuk meninggalkan Quran adalah tidak mau mendengarkan Al-Quran, ya, tidak mau lagi memerhatikan Al-Quran, dan juga di saat kita tidak mau mengimani Al-Quran. Nah, yang kedua, bentuk yang kedua. Nanti ingatkan anak kalau waktunya udah mau habis ya. Tulis berapa menit lagi gitu. Bentuk yang kedua adalah meninggalkan pengamalannya. Meninggalkan pengamalannya. Gak usah dijelaskan ya, ini udah masuk hajrun amali tadi yang dijelaskan. Jadi contoh-contohnya banyak. Meninggalkan pengamalan Al-Quran. Banyak orang yang tidak mau lagi mengamalkan isi Al-Quran. Padahal mereka hafal. Padahal mereka paham. Contoh simpel adalah banyak ahlu tafsir yang mengatakan hijab gak wajib. Ini lucu nih. Allah mengatakan wajib ya bagi wanita-wanita mukminah, hijab itu wajib hukumnya. Lalu dia mengatakan hijab nggak wajib. Hijab nggak wajib. Padahal dia faham Al-Quran, hafal Quran, ahlu tafsir, tapi mengatakan nggak wajib. Kenapa? Karena mereka mulai meninggalkan pengamalan dengan apa yang mereka hafalkan. Na'udzubillah. Kadang orang terlalu pintar juga nggak bagus. Orang terlalu pintar juga nggak bagus. Saking pintarnya kelewatan, akhirnya dia keluar dari koridor kebenaran. Nah, itu poin yang kedua, tidak perlu dijelaskan karena tadi masuk kepada hajrun amali. Yang ketiga, di antara bentuk meninggalkan Quran adalah tidak berhukum dengannya. Tidak berhukum dengannya. Hati-hati nih. Sekarang hukum Quran itu ditinggalkan. Ya, kalau semua orang kembali kepada hukum Al-Quran, insya Allah negeri kita pasti mulia. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, taatlah kalian kepada Allah, taat kalian kepada Rasulullah, dan taatlah kalian kepada ulil amri kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Kalau terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalilah pada hukum Al-Quran dan hukum Rasul. Lihat. Jadi kalau ada terjadi perbedaan pendapat antara kepala kita dengan kepala yang lain, kembalilah kepada pendapat Allah dan Rasulnya. Karena sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan Allah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benarnya perkataan adalah perkataan Allah. Ya, wa khairul hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Maka kembalilah kepada dua hal tersebut. Berhukumlah dengan Quran dan hadis, selamat hidup antum. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amrayni ma tamasaktum bihima lan tadillu ba'dahuma. Pegang erat dua perkara. Kalau kalian pegang dua ini, kalian nggak akan sesat selamanya. Apa? Kitabullah wa sunnatu nabihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak berhukum dengan Al-Quran itu masuk ke dalam hajrun apa kira-kira? Pertanyaan. Tidak berhukum dengan Al-Quran masuk kepada hajrun apa? Hajrun lafzi, amali, atau amali lafzi? Sahih. Hajrun amali. Betul. Nah, ahsantu. Jadi tidak berhukum dengan Al-Quran masuk ke dalam kategori hajrun amali. Nah, sekarang poin nomor berapa? Dari 5 sekarang poin nomor berapa? Masya Allah. Berarti antum semua memerhatikan nih. Barakallahu fikum. Poin nomor 4 sekarang. Poin nomor 4 di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah meninggalkan tadabbur Al-Quran. Enggan mentadabburi Al-Quran itu adalah bentuk mahjura terhadap Al-Quran. Gak mau mentadabburi Al-Quran. Jadi poin yang keempat adalah meninggalkan mentadabburi Al-Quran. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran.
Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Ya, apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apa jangan-jangan hati mereka sudah terkunci? Atau jangan-jangan hati mereka sudah digembok? Ya, yang menyebabkan orang tidak mau lagi mentadabburi Al-Qur'an karena hatinya sudah terkunci, atau ada yang lain di hatinya selain Qur'an. Orang itu kalau sudah ada nama lain di hatinya, pasti dia akan berpaling. Ya. Makanya kalau sudah ada yang lain selain Al-Quran di hatinya, pasti dia akan berpaling. Maka mentadabburi Al-Quran adalah cara kita menjaga Al-Quran. Ya. Dan meninggalkannya adalah cara kita meninggalkan Al-Quran. Yang terakhir ya Hibbai, meninggalkan metode berobat atau penyembuhan dengan Quran. Ya, meninggalkan metode berobat atau pengobatan, penyembuhan dengan Al-Quran. Antum harus beriman bahwasanya Quran itu adalah obat. Ya, Al-Quran adalah obat. Allah SWT berfirman apa? Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Apa? Wa shifaa'un lima fis sudur. Obat untuk hati-hati kalian itu Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan telah kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat bagi orang-orang beriman. Makanya kalau sakit dikit, ya, ada badan kita yang sakit atau kepala kita sakit, pegang baca Al-Quran. Nabi SAW pernah sakit dadanya, lalu dipegang baca Al-Fatihah 7 kali. Ketika ada bagian yang sakit, dipegang baca Al-Fatihah. Jadi gunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai obat bagi kita. Nah, itulah bentuk-bentuk menghajar Al-Quran. Ya, ada 3 versi Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini adalah bentuk intinya. Ada 5 yang dijabarkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan ini adalah penjabarannya. Nah, saya masih punya waktu berapa buat materi? 2 menit lagi, Ustaz. Nah, 2 menit. Siap-siap, kita akan ngebut. 2 menit lagi. Tayyib. Masya Allah, waktu kita singkat. Perjumpaan kita nggak panjang, Masya Allah. Jadi, pembahasan tentang mahjura ini panjang gitu. Ya, dan nggak bisa kita persingkat, tapi kita akan berusaha untuk menyingkatkan, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan insya Allah. Dan mudah-mudahan di sisa waktu ini kita bisa menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah faktor yang menyebabkan seseorang meninggalkan Quran. Faktor yang menyebabkan seseorang meninggalkan Quran. Apa faktornya? Apa sebabnya orang menjadikan Al-Quran sebagai mahjura? Singkat saja. Yang pertama, niat yang salah. Niat yang salah. Antum ngafalin Quran karena pengen dapetin jodoh yang hafal Quran juga. Ketika nggak dapat, antum pasti ninggalin Quran. Antum belajar Quran karena di sana ada orang yang kalian suka. Ketika orang itu nggak ada, antum nggak belajar Quran lagi. Maka di antara sebab kita meninggalkan sesuatu karena selain Allah, ya, itu adalah penyebab sebabnya adalah niat yang salah. Yang berikutnya adalah circle gaul yang salah. Circle gaul yang salah. Jangan salah gaul. Kan tadi ayatnya sudah dibahas di ayat sebelumnya. Kalau pergaulan salah, maka kita jauh dari Quran. Yang terakhir, ada yang lain selain Quran di hati kita. Ada yang lain selain Quran di hati kita. Kita mulai menduakan Al-Quran. Kita mulai menjadikan Al-Quran nomor 2. Ada yang lain di hati kita. Ada nama lain selain Quran di hati kita. Makanya itu yang menyebabkan kita jauh dari atau meninggalkan Al-Quran. Itu saja faktornya, cuma 3. Dan mudah-mudahan antum paham dari 3 faktor tadi. Yang terakhir, pembahasan dari Ana yang terakhir adalah solusinya gimana? Solusi agar kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai mahjura itu gimana? Ya. Yang pertama, tumbuhkan cinta. Tumbuhkan cinta pada Al-Quran. Ya, jadi gini, standarisasi cinta kita kepada Allah itu dilihat pada cinta kita pada Quran. Kalau kita nggak cinta sama Quran, ya nggak cinta sama Allah. Karena cinta kepada Al-Quran berbanding lurus dengan cinta kita kepada Allah.
Kan kalau sudah cinta kepada Allah, pasti cinta kalamnya, cinta perkataannya. Ya, di saat kita tidak cinta pada perkataannya, jelas kita nggak cinta sama Allah gitu. Makanya tumbuhkan cinta. Kalau udah cinta, nggak ada lagi penghalang antara kita. Kalau sudah ada cinta, tidak ada lagi penghalang antara kita. Apapun nggak ada alasan. 1001 alasan nggak akan berlaku untuk satu sebab, yaitu cinta. Makanya kalau udah cinta sama Al-Quran, pasti kita nggak akan bisa jauh-jauh dari Al-Quran. Baik. Yang berikutnya adalah biasakan telinga dan mata kita selalu interaksi dengan Al-Quran. Biasakan telinga dan mata kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Mata membaca, telinga mendengarkan. Itu cara kita agar kita tidak meninggalkan Quran. Nah, yang berikutnya, bersamai para ahlul Quran. Bersamai para ahlul Quran. Antum harus punya teman yang ahlul Quran. Antum harus punya teman yang memang sevisi di jalan Al-Quran. Karena bersama mereka kita akan diingatkan untuk dekat dengan Quran. Yang berikutnya, hadiri majelis Quran. Hadiri majelis Quran. Nih kayak gini nih. Antum datangi majelis Quran. Antum gabung di Maskanul Huffaz misalnya. Makanya hadiri majelis Quran. Di mana antum di sana pasti dekat dengan Quran. Terakhir adalah berdoa. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita para ahlul Quran. Dan Allah SWT jadikan kita para penghafal Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kita orang-orang yang menjauh dan mengabaikan Al-Quran. Mungkin sampai sini yang bisa Anda sampaikan, sedikit saja dari apa yang Anda sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi manfaat. Barakallahu fikum. Sekarang kita kembalikan kepada moderator. Nah. Ya.